Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru itu. Tuhan, sebentar kami akan melakukan kegiatan di Posen, kiranya Engkau pimpin Tuhan, bersertai kami dari awal hingga akhir. Tak lupa juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang menyaksikan segala ritual, kiranya Engkau juga berkati mereka agar iman mereka dapat tumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Setrika dari anak. Mari pagi ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalian sudah siap? Musik. Allah ada di dalam Tuhan menari, ketika menari. Bila Allah ada di dalam Tuhan menari, ketika menari. Tuhan menari, Tuhan menari, Tuhan menari, ketika
Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Mari anak-anak, devotion pada hari ini kita tutup dengan doa.
kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga devotion pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terutama ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pelita dalam hatiku dan kami dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di keluarga maupun di masyarakat. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri devotion pada hari ini. Berkatilah agar segala kegiatan dan aktivitas yang akan kami lanjutkan senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.